repatriat ada 10 orang. Walaupun lebih kurang udah berjalan berapa? Hampir 3 bulan sampai 9 Desember. 9 Desember. Sebelum 9 Desember. Jadi mereka melaksanakan namanya survei lah, lebih utamanya ekspedisinya dan kalau sampainya survei. Inilah orangnya ke-8-nya. Iya. Ketuanya siapa? Kalau untuk ketua itu sebenarnya dari saya. Semua ketua. Semua ketua di sini kita ada 2 tim, jadi itu ada 2 dosen. Jadi ketuanya itu dosen. Kalau yang di lapangan ini cuma kolak dan pertama. Korlap namanya. Iya, apa? Tim 2 orang dosen. Ya, 2 orang dosen. Sepuluh itu dengan 2 orang dosen. Iya. Total berapa? Coba, sebenarnya ini dari kementerian itu berafiliasi bekerjasama dengan 7 kampus di Indonesia. Dan salah satunya kami di IPB. Ya, dan diturunkan kami di Gunung dan Laut. Mungkin teman-teman saya ada dari Aceh sampai Apa Papua. tadi ini kelembagaan? Bukan Pak, ke kerjasama antara universitas dengan Kementerian Transmigrasi. Oke. Terus Jadi kalau misalnya untuk turun ke lapang saat ini, kami langsung dari Kementerian Transmigrasi. Dan di sini ada 3 kajian Pak sebenarnya untuk Gunung dan Laut. santai-santai aja. Tim 1 itu saya sendiri dengan kajian rekomendasi evaluasi kawasan transmigrasi dengan kajian multisektor, fisik lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan, dan sarana prasarana. Oke, mungkin kita juga udah melakukan banyak survei. Untuk hari ini kita penyebaran personel untuk rumah tangga telah mampu. Oke, selanjutnya untuk tim 2. Dari tim 2 sendiri itu lebih berfokus ke komoditas unggulan. Dan yang dipilihkan oleh kementerian itu fokus ke perkebunan. Namun kami sudah fokus ke perkebunan saja, namun dari potensi kebutuhannya mungkin bisa dikembangkan dari perkebunan semua. Tuh. Ya, menambahkan sedikit terkait dengan yang kedua ini kan kita lebih berfokus pada pengembangan komoditas Pak. Jadi selain kita mengetahui mengidentifikasi komoditas apa yang bisa kita manfaatkan dan kita kelola, tetapi kita sesuai dengan asa kita Pak Prabowo kan kita pengen produk ini tidak hanya sesuai dengan kita mengambil sawit sebatas TBS, tetapi bagaimana caranya secara fokus perkebunan tersebut kita pengen ada hilirisasi pengembangan produk dari turunan tersebut. Nah maka dari itu kalau seperti yang saya baca ya Pak, itu kan di Permendagri 2014 itu sempat ada bahwasanya setiap daerah ini kan memiliki potensi unggulan daerah ataupun PUD, yang dimana PUD ini memang itu ditujukan kepada beberapa wilayah ataupun beberapa kawasan yang sekiranya mereka ini punya ciri khas di setiap wilayahnya. Nah maka dari itu dari tim 2, tim kami ini selain untuk mencari komoditas apa yang bisa dimanfaatkan, tetapi kita merancang ataupun merekomendasikan kepada kecamatan, kepada Pemda atau bahkan kepada provinsi ini secara sejauh apa hilirisasi yang kita bidangin secara riset ini dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan ekonomi baru seperti itu. Karena sebenarnya kegiatan ini berlangsung 3 tahap Pak. Mungkin di awal kami hanya pemetaan awal, pengumpulan data awal, tapi di akhirnya untuk tim 1 mungkin Di pemetaan awal, setelah pemetaan awal, tapi banyak kita desain Pak. Ya lebih ke desain. desain. Terus Simulasi usaha. Kalau di tim 2 itu sampai ke simulasi usaha, yang ketiga itu sampai ke hilirisasinya. Gitu. Jelajah Kalau yang jelajah itu beda di bab. Memang sama-sama dari PP Pak, tapi itu merupakan proyek dari satu departemen namanya itu Desa Presisi di Ekonomi Fakultas Ekologi Manusia. Memang bertujuan untuk mendata wilayah-wilayah desa yang ada di Indonesia. Oke. Ini kan dari ekspedisi yang dilakukan, maka tahap awal ini didapatkan pemetaan awal. Ya. Nanti akan dibawa ke kementerian
Kementerian dibahas lanjut bersama dengan perguruan tinggi yang bekerja sama IPB. Setelah itu akan menjadi sebuah dokumen dalam bentuk sebuah perencanaan ke depan. Sehingga dengan demikian setelah ada perencanaan, karena ada rekomendasi sampai ya dia kepada kebijakan apa yang akan diambil dari indikator dan instrumen di lapangan yang didapatkan tadi tidak dilaksanakan. Kebijakan itu ada rekomendasikan ke kementerian dan lembaga terkait dan termasuk ke provinsi dan ke kabupaten. Oke? Iya. Dan juga termasuk nanti barangkali juga di kampus. Ya. Nah. Berarti ini namanya bukan KKN, Bukan Pak. bukan PL, Bukan. tetapi murni sebuah kerjasama perguruan tinggi. Karena status kami di sini juga ada kontrak dari kementerian, karena kami tanda tangan kontrak. Nah, surat tugasnya juga Pak. Surat tugasnya juga Pak. Berarti adik-adik semua sudah selesai di kampusnya. Beberapa itu sudah ada lulus, ada yang lulus Pak. Ya. Sisanya itu tingkat akhir. Walaupun mereka Ya, mahasiswa, berarti tapi sudah selesai lah persoalan Ya. studinya sudah. Berapa nilainya udah dapat sekarang? ya, karena kegiatan ini bisa dikonversi. Enggak, tinggal lagi tesis apa? Tinggal lagi skripsi saja lagi. Baru selesai itu wisuda. Ya. Rencanakan akhir tahun ini wisudanya. Ya. Pak. Jadi ekspedisi selesai, sudah selesai dan dapat di kementerian peluang keuangan kerjasamanya. Nah, oke. Jadi sudah berjalan selama hampir 3 bulan. Kemarin ada undangan saya juga, jadi juga saya nggak bisa hadir, nah saya berangkat ke sini. Bagaimana menurut pandangan adik-adik perhatian pemerintah daerah dan sejauh mana pula tanggapan pemerintah daerah terhadap ekspedisi adik-adik? Berbuka aja. Dukungan di bawah. Macam-macam yang dibatasi saya. Bukan dukungan di bawah ya. Bagaimana perhatian pemerintah daerah, paham kan? Ya. Mulai dari kabupatennya sampai ke bawahnya. Ya. Tadi kalau dipotongnya, bagaimana di bawah itu dipotong. Mulai dari maksud saya, ya pemerintah daerah. Izin Pak, saya berbicara juga. Alhamdulillah kalau untuk kegiatan ini mulai dari pusat kita berangkat di sini langsung disambut dari provinsi, kabupaten sampai pihak kecamatan dan negari di sini disambut. Untuk teknis pelaksanaan kita juga sangat dibantu, masing-masing negara juga membantu kami itu untuk kegiatan ekspedisi, survei dan kebetulan juga dibantu. Namun kalau untuk kabupaten Pak ini kita butuh beberapa data sekunder dan itu masih ada kekurangan data yang harusnya kita kumpulkan dan kita olah lagi untuk analisis. Jadi sampai saat ini beberapa data ini masih belum kita peroleh. Beberapa atau belum sama sekali. Sudah ada Pak, izin menambahkan sedikit Pak. Ini karena data saya sudah langsung dari kamera. Kami kan seperti penelitian pada umumnya, kami juga butuh data dasar yang benar-benar belum diolah sama sekali. Tapi yang diberikan adalah data yang sudah diolah untuk aplikasi yang dalam hitungannya per kecamatan bukan per kadali, dan juga untuk SHP pemetaan ataupun yang data LPW itu belum dikasih yang terbaru. Sedangkan kami sudah mengumpulkan data itu dari Agustus. Diminta itu ke siapa? Kami melampirkan suratnya, lebih ada instansinya sudah kami lampirkan juga dan detail data-data yang kami Iya, butuhkan. tujuannya ke bupati atau ke PD. Bisa.
masih kembali masih, dan sebelumnya juga kami sudah masukkan surat ke Kesbangpol untuk isi penelitian permohonan data masyarakat. Ada arsip kasih saya ya. Dari bulan Agustus lagi. Ya, ya. Terus kami ulang lagi di bulan September dan kemarin hari Minggu kemarin Pak, saya minta ke Bu Tera, Bu, apakah bisa kita Tera bisa Zoom, namun agak sedikit dipersulit itu, dan yang dilakukan adalah ada kesan dipersulit gitu ya. Ya, karena kita butuhnya data per desa, tapi dibutuhkan data kecamatan. Dan itu berupa data-data publikasi yang Pak. Bisa juga datanya tidak ada. Kecamatannya dari mana Pak? Ya, bisa juga tidak ada. Apa yang diterima itu apa adanya. Maksud saya seperti ini Pak Ijin. Kalau misalnya memang tidak ada, jadi kita memikirkan solusi untuk Nagari, tolong disiapkan masing-masing data tersebut. Gitu. Ya. Jadi kita tidak menunggu sekian lama. Dan terlebih untuk data FTM Pak, karena kan kami juga butuh terkait perubahan, kan ada perubahan batasan wilayah, data iklim, data infrastruktur, kan Oke, itu bentuk. sudah paham saya. Yang lainnya? Kalau yang kami peroleh, kalau yang kami peroleh, nanti Pak yang terkait data, mungkin beberapa aplikasi data yang diberikan itu ada, namun yang kita temukan itu tidak sesuai Pak dengan data yang kita temukan karena ada Itu biasa. ya, terus Kalau data itu biasa. ya, Ada biasnya itu biasa. oke, Ini yang didapatkan di lapangan. ya, Itu biasa. Yang saya minta itu bukan pengulang datanya, yang saya minta itu sejauh mana perhatian tanggapan dari pemerintah daerah, itu yang saya tanya. perhatian di luar data, kami hidup sangat terbantu. Sangat terbantu. Ya, kalau yang lain saya sampaikan juga. Ya, sampaikan juga. Untuk bicara teknis dulu. Ya. Saya kalau bicara teknis, sebelum lagi ngomong saya sudah prediksikan juga. Karena jangankan adik-adik saya pun juga seperti itu. Saya minta data yang tentu saya lupa. Saya bisa saja bukan tidak mengerti soal teknologi dan sebagainya. Saya sampai hari ini terus bawa buku adik-adik. Saya bukan tidak biasa pakai dengan sejarah Islam. Kalau ada ini, saya tidak lupa data saya tidak hilang. Dan kalaupun ini rusak, saya juga ada simpan jadi memori bagi saya. Makanya saya selalu berlaku seperti ini. Saya buat gambar-gambar seperti ini. Ini saya ingat kalau di pemerintahan sering begitu, dulu kita lupa. Kira-kira dari tadi kawasan transmigrasi Ya. di pesisir selatan ini berpotensi baik, bagus, bukan, atau biasa-biasa saja atau dari kajian awal, asumsi awal. Kalau dari kajian kami Pak, kawasan transmigrasi pesisir selatan di Penamen setahun, kalau menurut saya itu bisa dijadikan kawasan pertumbuhan ekonomi baru Pak di sini. Dan kalau saya rekomendasikan mungkin ini ya sedangkan dulu mungkin bisa dimaksimalkan untuk kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu terkait komoditas. Nah itu teknis, asumsi saja. Ini ada harapan baru. Kalau ada harapan pas saya datang, Ya. Kenapa Pak Menteri itu mencanangkan kawasan transmigrasi dari pertumbuhan ekonomi baru? Karena dia melihat ada harapan untuk pertumbuhan dari kawasan itu. Nah, ada potensi juga Pak. Ya. Tapi tidak tanya bagaimana kita semuanya, semua pihak yang terlibat membangun itu. Minum dulu ya. Ya, silakan Bapak. Ini Bapak sama dengan saya tadi yang disampaikan oleh Pak Samad.
ketika saya menjadi anggota DPRD baik kabupaten maupun provinsi, mulai dalam baru ini juga 2005 saya jadi anggota DPRD 2004. Terakhir Bupati 2005 Pak Rizal Basri bilang kepada kami, saya mau masuk desa, terobos jalan antara pesisir selatan dan Solok. Itu kawasan hutan lindung. Makanya satu jalan adalah TNI masuk desa. Kami mensupport Pak Bupati. Tidak dapat izin, ketika itu TNI masih dapat fasilitas lah. Akhirnya jalan itu dibuka. Dan dilanjutkan oleh Pak Bupati masuk aktif dalam tahun 2012. Saya di DPRD Kabupaten Muda sampai beliau maju ke provinsi 2014 diulang lagi. Akhirnya 2014 lagi ke provinsi. Saya di provinsi 2014 jumpa lagi dengan saya dan juga tidak dapat izin. Sampai 2015 bermacam kegiatan kami buat supaya bisa terobos jalan itu. Ya panjang. Kesimpulan akhirnya izin didapatkan Kementerian Kehutanan dan di BKSDA dan lain sebagainya, sehingga hari ini hanya tinggal 8 kilo lagi, bukan proses, hanya waktu pengaspalan saja. Mungkin dalam minggu besok selesai 100% jalan itu tembus. Apa yang saya dapatkan hari kemarin, kami minggu dengan Pak Bupati. Sepanjang jalan itu saya mulai merasa sakit dan selalu menangis. Air mata saya keluar. Di mana titik-titik pejuang itu saya tahu. Setapak selangkah saya memulai, saya tahu. Semua orang hari ini tidak lagi ratusan, sudah ribuan ke sana. Cara persoalan harapan baru kehidupan yang didapatkan luar biasa.